Al-Quran menginformasikan kematian dialami manusia sebanyak 2 kali, sedang hidup dialami minimal 2, bahkan bisa 3 kali. Orang-orang kafir di hari kemudian berkata, "Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Pertama ketika kami belum wujud di pentas bumi ini, dan kedua ketika kami harus meninggalkan dunia ini. Dan menghidupkan kami 2 kali, yaitu pertama di dunia ini dan kedua di alam barzah. Maka kini kami mengakui dosa-dosa kami." Quran Surah Ghafir ayat 11. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Perjalanan Menuju Keabadian, karya Muhammad Quraish Shihab. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Hidup dan Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas telah dikemukakan, maut dipahami sebagian ulama dalam arti ketiadaan hidup atau lawan hidup, sedang hidup ditandai rasa, gerak, dan sadar. Bila maut telah mengunjungi makhluk hidup, ketika itu akan tiada lagi gerak, rasa, dan pengetahuannya. Itulah pandangan lahiriah yang menandai kematian di alam duniawi ini. Tetapi, benarkah demikian dalam kenyataan wujud? Al-Quran menginformasikan kematian dialami manusia sebanyak 2 kali, sedang hidup dialami minimal 2, bahkan bisa 3 kali. Orang-orang kafir di hari kemudian berkata, "Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Pertama ketika kami belum wujud di pentas bumi ini, dan kedua ketika kami harus meninggalkan dunia ini. Dan menghidupkan kami 2 kali, yaitu pertama di dunia ini dan kedua di alam barzah. Maka kini kami mengakui dosa-dosa kami." Quran Surah Ghafir ayat 11. Memahami mati sebagai ketiadaan hidup dapat diterima jika yang dimaksud adalah kematian pertama, sebagaimana dalam ayat di atas. Tapi jika yang dimaksud adalah kematian kedua setelah meninggalkan pentas bumi ini, atau dengan kata lain, setelah nyawa meninggalkan badan, maka maut tidaklah mengakibatkan ketiadaan hidup. Rasa dan tahu masih tetap menyertai salah satu unsur diri manusia yang meninggalkan dunia, yakni unsur nafasnya. Bukankah manusia seperti dikemukakan di atas adalah makhluk yang terdiri dari fisik dan non-fisik? Banyak ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hal ini. Bukan hanya orang yang beriman, tokoh-tokoh kafir pun tetap memiliki potensi rasa dan tahu serta gerak yang dapat mereka aktualkan di alam sana. Setelah sekian banyak kaum kafir yang tewas dalam perang Badar dikuburkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada mereka, "Hai si fulan, apakah kalian telah mendapatkan dengan benar apa yang telah dijanjikan Tuhan pada kalian? Karena aku telah mendapatkannya dengan benar." Mendengar sabda Nabi itu, para sahabat bertanya, "Apakah engkau, wahai Nabi mulia, berbicara kepada orang-orang mati?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalian tidak lebih mendengar dari mereka. Hanya saja mereka tidak dapat menjawabku, yakni jawaban mereka tidak dapat didengar oleh mereka yang masih menarik
dan menghembuskan nafas di dunia ini. Hadis riwayat Muslim melalui Anas bin Malik dan Umar ibnu Khattab. Di kali lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang meninggal dunia mengetahui siapa yang memandikannya, mengkafankan, dan memikulnya serta yang menurunkannya ke liang lahat. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani melalui Muawiyah atau Ibnu Muawiyah. Hal tersebut menurut riwayat itu karena ada hubungan pancaran cahaya ruh kepadanya. Dijelaskan juga ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang hadir dan mendengar riwayat bertanya kepada yang menyampaikannya, "Dari siapa engkau mendengar informasi ini?" Dia menjawab, "Dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri." Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bangkit menuju Abu Sa'id dan bertanya siapa yang menyampaikan kepadanya, yang kemudian dijawab, "Saya mendengarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Dengan demikian, kematian kedua tidak mengakibatkan ketiadaan. Ia adalah proses yang harus dilalui manusia untuk pindah dari alam dunia ke alam lain yang sama sekali berbeda. Sekali lagi, kematian manusia yang kedua bukanlah ketiadaan wujudnya, tetapi perpindahan dari satu hidup ke hidup yang lain, dari satu alam ke alam yang lain. Kalian diciptakan untuk keabadian. Dengan kematian kalian hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Demikian ucap Khalifah kelima Umar ibnu Abdul Aziz. Sebenarnya, akal dan perasaan manusia pada umumnya pun enggan menjadikan keberadaan mereka di dunia sebagai akhir dari eksistensi mereka. Ini tercermin antara lain dengan penguburan para mayat dan adat ziarah kubur. Hubungan antara yang berada di dunia dan yang telah meninggalkannya berakar pada jiwa manusia sejak dulu hingga kini. Orang-orang Mesir kuno pun meyakini keabadian, antara lain dengan upaya mereka mengawetkan mayat-mayat. Mayat-mayat awetan yang disebut mumi masih bertahan hingga kini walau telah berumur ribuan tahun. Orang-orang Yunani pun demikian. Konon Sokrates, sebagaimana dikutip ulama dan pakar perbandingan agama Asy-Syahrastani dalam bukunya Al-Milal wa An-Nihal, pernah berkata, "Ketika aku menemukan kehidupan duniawi, kutemukan bahwa akhirnya adalah kematian. Namun ketika aku menemukan kematian, aku pun menemukan kehidupan abadi. Karena itu lanjutnya, kita harus prihatin dengan kehidupan duniawi dan bergembira dengan kematian. Kita hidup untuk mati dan mati untuk hidup." Keyakinan orang-orang Mesir kuno akan keabadian manusia setelah kematiannya mendorong mereka menciptakan teknik-teknik pengawetan jenazah dan pembangunan piramid-piramid. Sedangkan pemikir-pemikir modern menjadikan karya-karya besar sebagai jalan menuju keabadian. Filosof Jerman Goethe berkata, "Sesungguhnya usaha sungguh-sungguh yang lahir dari lubuk jiwa saya itulah yang merupakan bukti yang amat jelas tentang keabadian. Jika saya telah mencurahkan seluruh hidup saya untuk berkarya, maka merupakan hak saya atas alam ini untuk menganugerahkan saya wujud baru setelah kekuatan saya terkuras, dan jasad ini tidak lagi memikul beban jiwa saya." Apa yang dikemukakan filosof ini ada benarnya. Tapi perlu dicatat, dari sudut pandang ajaran Islam, kekekalan tersebut merupakan anugerah Allah dan bukan karena karya yang bersangkutan. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun mengakui tidak seorang pun termasuk diri beliau yang berhasil masuk ke surga karena hasil amalnya.
keberhasilan itu berkat anugerah Allah. Di sisi lain, karya dimaksud harus disertai iman yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimotivasi upaya memperkenalkan tuntunannya. Kalau tidak, karya besar siapapun hanya akan bertahan sepanjang hidup duniawi, tidak akan berlanjut apalagi kekal hingga kehidupan kedua dan ketiga. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.